Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Gustafirin dengan NIM 304021000101 dari kelas keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Bejo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keuangan syariah di seluruh bank syariah Indonesia tahun 2022. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Bank syariah atau bisa disebut Islamic Bank di negara lain berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Lalu, adapun latar belakang masalah. Sejak perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberikan izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah atau UUS, yaitu bank syariah tumbuh di mana-mana. Landasan teori yang saya gunakan adalah pada era reformasi dunia, perbankan syariah mengalami peningkatan sehingga mulai diperhitungkan berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Menurut Karsidi 2018-2021, perbankan syariah di bawah naungan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan BUMN di era reformasi telah berdiri berbagai bank syariah. Di antaranya adalah Bank IV, Simniaga Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bukalapak Syariah, BPD Jabar, dan sebagainya. Landasan teori berikutnya itu: 1. Ada prinsip syariah, eksplorasi tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan bagi keuangan syariah. Lalu ada keuangan Islami, penjelasan mendalam tentang konsep, mekanisme, dan instrumen keuangan yang digunakan dalam keuangan syariah. Lalu ada perbandingan konvensional dan syariah, perbandingan antara sistem keuangan konvensional dan syariah untuk memahami perbedaan dan keunggulan keuangan syariah. Yang terakhir, hukum syariah, pendidikan tentang dasar hukum syariah dan perannya dalam mengatur keuangan syariah di bank syariah. Lalu, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah variable base untuk penelitian, yaitu rasio CAR, ROA, NPF, BOP, NOM, dan FDR. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana data yang dapat dari data laporan statistik perbankan syariah yang diperoleh dan diterbitkan melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan periode sebelum pandemi COVID-19, yaitu dari bulan September 2017 hingga Maret 2020, dan periode selama masa pandemi COVID-19 dari bulan Maret 2020 sampai Agustus 2022. Adapun hasil dari pembahasan tentang metode penelitian tadi, yang pertama itu pada rasio ROA, terlihat hasil min sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 sebesar 1,33 dan 1,75 dengan terdapat 60 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Hal tersebut menandakan min ROA perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 0,42 dibandingkan sebelum terjadi pandemik. Kemudian STD deviation dari ROA sebelum dan selama masa pandemik yaitu sebesar 0,37279 dan 0,27467. Lalu ada pada rasio NPF, terlihat hasil min sebelum dan selama masa pandemik COVID-19 itu sebesar 3,95 dan 3,04 dengan terdapat 60 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Hal tersebut menandakan min NPF perbankan syariah mengalami penurunan risiko kredit sebesar 0,46 dibandingkan sebelum terjadi pandemi. Kemudian standar deviation dari NPF sebelum dan selama masa pandemik itu sebesar 0,67683 dan 0,3197. Lalu pada rasio BOPO terlihat hasil min sebelum dan selama masa pandemik COVID-19 sebesar 88,5877 dan
83,8,927. Dengan terdapat 60 data yang digunakan sebagai sampel penelitian, hal tersebut menandakan min POPO perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 4,695 dibandingkan sebelum terjadi pandemi, menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan efisiensi kinerja secara operasional selama pandemi. Kemudian standar deviation dari POPO sebelum dan selama masa pandemi itu sebesar 3,50649 dan 3,32505. Selanjutnya terlihat pada rasio FDR. Terlihat hasil min sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 sebesar 79,2250 dan 75,4970. Dengan terdapat 60 data yang digunakan sebagai sampel penelitian, hal tersebut menandakan pada min FDR perbankan syariah mengalami penurunan pemberian kredit sebesar 3,728 dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi. Kemudian nilai standar deviation dari FDR sebelum dan selama masa pandemi yaitu sebesar 1,24407 dan 3,0913. Lalu pada rasio NOM terlihat hasil min sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 sebesar 1,4773 dan 1,579 dengan terdapat 60 data yang digunakan sebagai sampel penelitian menandakan NOM perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 0,48 dibandingkan sebelum terjadi pandemi. Kemudian nilai standar deviation dari NOM sebelum dan selama masa pandemi yaitu sebesar 0,40449 dan 0,46771. Dari presentasi tadi, saya dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Bank Syariah tahun 2022, maka akan terdapat beberapa kesimpulan yang didapat sebagai berikut. Secara keseluruhan, tingkat kesehatan perbankan syariah yang terdapat di OJK pada periode September 2017 hingga Agustus 2022 mendapat predikat sehat dengan perolehan rata-rata CAR, ROA, dan selama masa COVID-19 mengalami kenaikan daripada sebelum adanya pandemi COVID-19, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap perbankan syariah, sedangkan perolehan rata-rata NPF, BOPO, dan FDR selama masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan daripada sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini merupakan data tahun 2022 yang diambil dari bulan September 2017 hingga Agustus tahun 2022. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.